dia baru beli Sunlife UP3M, dia juga sudah punya polis kita 8 juta per bulan, ya, polis Prudential. Oke, umurnya sama kayak saya, 24-an, ya, 38 maksudnya ya. Saya review, tapi saya tanya-tanya terus. Nah, saya mulai tanya, anak lu sekarang umur berapa? Ya, 1,5 tahun. Terus saya mulai tanya, kira-kira lu besok kepengen anak lu kuliah di sini atau di luar negeri? Jawabannya dia luar negeri. Nah, ini sebenarnya saya tanya, saya fact finding untuk nanti pasti saya pakai gitu. Tapi sekedar basa-basi kan. Nah, terus saya mulai cerita, polis lu mikir Ciami loh, bilang ini 6M. Tapi lu tahu nggak, dari 6M ini untuk penyakit yang sama saya jadi mulai edukasi dia gitu. Kan tak anggap dia beli tapi nggak ngerti. Nah, saya bilang 6M ini totalmu loh ya. Tapi untuk terhadap satu penyakit yang sama, misalkan cancer nih, bukan 6M loh, tapi 1,8. Lu tahu nggak? Lu bosok loh, iya beneran nggak percaya tanya om. Nah, ya kan? Mulai pelan-pelan saya mulai cerita dia. Tapi ngomong-ngomong, lu tahu nggak? Saya mulai edukasi dia. 95% memang manusia sebelum mati itu harus melalui penyakit kritis. Begitu dia masuk rumah sakit, mikir mungkin pakai guys. Kami gak usah mikir di hospital lagi. Malah saya bilang, PHS-mu yang dibuang dibuang aja. Saya bilang, ngapain? Saya buang saldomu pasti lebih bagus. Ya kan? Terus saya mulai tanya, tapi ngomong-ngomong, begitu Pak Ali yang masuk rumah sakit, kan beres nih pakai mikir. Kira-kira pengen mati atau pengen sehat? Saya tanya sama dia. Dia ngomong pasti pensiun, berarti pulang rumah sih. Begitu pulang rumah, kepake lagi nggak rumah sakitnya? Enggak. Nah, tapi lu pernah kepikir nggak orang mantan cancer, mantan stroke, gimana mau sehat kayak kita hari ini? Nggak mungkin, pasti beda. Mungkin ngomong masih cedang, mungkin jalan pakai kursi roda, mungkin pesan dari dokter kalau stres ya, nggak boleh kepikiran ya, coba kerja soro-soro ya, bener ya? Pasti income-nya turun, saya bilang sama dia. Makanya kan kita sering lihat ya, orang gara-gara kena cancer, pelan-pelan asetnya dijual, bener nggak? Nah, menurut lu, dengan orang kaya kayak lu kayak gini, lu bilang, kira-kira kita kan berarti butuh CCP. Saya sebelum udah jelasin tentang CCP. Menurut lu value lu piro sih untuk lu jaga-jaga khusus cover? Jawab dia lu deh, 10M. Begitu dia 10M, saya langsung BB sekretaris saya. Coba umur saat ini piro gitu preminya. Dibuatin, ketemulah 20.050.000. Itu UP3M, CCP-nya 7M. Ya. Nah, saya tunjukin ke dia langsung bengok. Gue cek, gue ini, dia tuh dia bilang, ini wis make, dia bilang gitu. Prudential 8 juta, burung aksa, burung Sunlife, dia bilang gitu, ya kan? Nah, terus saya langsung ngomong gini, bro, ini 20. Bayangan saya kan berarti 10 tahun 2,4, ya kan? Itu 2,6 bilang, saya bilang sama dia. Zaman sekarang, tahun ini loh ya, kalau kita kepingin menyekolahkan anak kita kuliah di luar negeri, pakai duit 2,5M sampai lulus, cukup gak menurut dia? Jawabannya apa ini? Gak cukup teman-teman, ya memang gak cukup, ya kan? Terus saya cuma mikir langsung simpel, lu kan tadi bilang kepingin suatu hari anakmu kuliah di luar negeri. Ini andaikan lu tanda tangan pun 10 tahunnya cuma ngelomong 2,5M, saya bilang. Dipakai sekarangnya gak cukup, apalagi dipakai 10 tahun lagi. Jadi misalnya lu tanda tangan pun, duit itu lo cuma kepake berapa persen nanti. Oke? Dia mulai ngerti. Terus saya mau tanya, wis gini loh, sederhananya itu gini loh, lu tak tambah 20 juta kaboten enggak sih sebenarnya? Lu kaboten gak usah dibahas, saya bilang gitu. Dia bilang, yo gak masalah sih, lu jadi tanda tangan ngomong ini. Cuma gitu toh, gitu. Ya akhirnya dia tanda tangan, ngerti ya? Jadi saya bisa pikir dia jadi paham bahwa apa yang dia tanda tangani ini adalah aset dia gitu. Saya bilang lu sebagai papa kan memang harus prepare tuh, bener nggak? Masa lu nggak prepare apa-apa buat anak lu? Tapi gimana caranya prepare kita ini bikin bojomu nyaman? Coba lu pulang cerita di bojomu. Nih, wis mulai sekarang lu aman. Mulai apa-apa 7M langsung keluar dari Indonesia. Bojomu kira-kira ya apa? Pasti nggak masalah gitu. Nah di satu sisi saya juga bisa buktiin aset dari mana? Saya waktu datang, saya sudah siapin di SMA saldo dia tahun keempat waktu itu di Prudential berapa. Nah buku polis dia kan sudah dikeluarin, ada proposal juga kan. Nah, saya tunjukin, nih lihat, ini janji, ini kenyataan, dicocokin. Padahal nggak cocok loh. Loh serius, tingginya lebih gede yang di proposal. Tapi saya bisa jelasin karena 2 tahun ini kita nggak jalan gitu. Tapi dia ngerti, dia
lihat di yang sedang tetap lebih gede realita daripada proposal. Dari situ kan berarti oke gitu, nanti kan? Berarti nggak bohongin dia kan, benar-benar nyata gitu. Nah, ini satu kepercayaan diri saya juga kan. Saya nggak prepare loh, dia proposalnya itu nilainya berapa saya nggak ngerti, bodoh dia itu. Karena saya yakin pasti terpenuhi sama. Nah, dari situ dia jadi yakin, ya harus beli. Teman-teman, saya ketika prospek tuh, saya sering cerita sama dia sesuatu yang memang diri saya. Ya, saya ngomong sama dia kok, lu tahu nggak? Aku kalah soge be kamu, tapi saya punya premi sebulan iso 20 juta lebih loh. Kenapa? Karena tanggapi kita tabungannya anakku. Setiap kali saya setor premi di polis, tanggapi bilang duitnya. Itu duit anakku bukan duitku. Tapi sambil saya nyiapin, saya dapat proteksi gede. Nah, dia jadi ngerti. Jadi semua nasabahku nggak mungkin lapsus. Karena dia ngerti ikut ini tuh tujuannya buat siapa? Buat anaknya, bukan buat dia. Jadi tiap bulan nabung itu rajin, ngerti ya? Karena ini buat anak. Bukan orang lain kan nggak bayar mana, nggak ngerosok kalau itu duitnya dia. Nah teman-teman, pikiran sederhana. Kalau kamu bisa nge-switch dari pemikiran biaya jadi pemikiran aset, pasti closing itu dapat. Nggak bakalan muncul yang namanya minimum piro, paham ya? Ngerti ya maksud saya? Nggak bakalan. Anda kalau mau cek, coba sekali-sekali Anda cek ya, antara KPR dengan kita, itu pun kalah. Saya kasih contoh ya. Yang tadi yang saya ngomong itu kan umurnya 38 ya. Saya kasih contoh ya. Ini KPR misalkan. Ini yang perlu tadi. Ceritanya kan nabung 20 juta selama 10 tahun. Coba pikirin kalau nggak percaya. Di Pro kan dapatnya UP 3M, CCB-nya 7M. Teman-teman, saya mau tanya. Total bayarnya orang ini kan 2,4M selama 10 tahun. Kira-kira kalau di KPR kan, orang KPR dengan total bayar 2,4, rumahnya kira-kira harga berapa? Loh, nggak mungkin tuh ya pasti. Kamu total bayar KPR-nya 2,4, berarti rumahnya kira-kira harga berapa? Nah, mungkin sekitar 1,5 sampai 1,7 lah ya, misalnya gitu, bener ya? Wis, pikirin deh loh. Kalau tengah jalan orang ini kena kanker, yang KPR keluar berapa? Nggak ono, masih kebeban malah harus setor 20. Dia lek kuat, betul ya? Betul ya? Bisa jadi ini malah kesita, betul? Tapi di Indonesia langsung keluar 7. Tapi kalau orang ini nggak cancer, ceritanya langsung mati. Si ahli waris terima aset berupa rumah seharga ya segini, betul ya? Tapi yang di sini keluar berapa? Lebih cepat, lebih cianis apa sih sebenarnya kalau dari sini? Padahal kalau kamu lihat rumah harga segini zaman sekarang loh. Ini rumah mewah gede gak karuan. Ini rumah kecil sekarang, serius loh. Paham maksud saya? Padahal rumah segini, kira-kira di luar sana banyak yang beli nggak? Banyak. Tapi kenapa Anda kalau closing tetap kelasnya 500? Ya karena ya ini tadi Anda nggak mampu berubah. Tapi kalau pertanyaan nasabahnya misalkan, loh kalau sama-sama sehat ya apa 10 tahun? Loh ya cok komplain, bener nggak? Masa kamu sehat di Indonesia 10 tahun kamu komplain kok gak cancer? Masa gitu? Loh, wis kamu 10 tahun bisa sehat, ya wis bersyukur, bener nggak? Anggap aja kamu cuman nabung, bener nggak? Bunga tiap bulan memangnya berapa sih nabung itu? Juga nggak berarti, gitu ya. Tapi kamu bisa kasih kenyamanan ke keluargamu 10 tahun ada apa-apa, ada garansi 10M. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Duit kecil bisa jaga aset segini besar ya. Ini orang umur 38. Nanti ya. Jadi teman-teman, Anda harus bisa bikin orang itu jadi sadar bahwa orang itu polis itu aset. Itu dulu. Kalau Anda sendiri bisa ngerti polis itu aset, nah buktiin Anda beliau polis. Ayo ngaku. Sampai hari ini sudah izin tapi belum punya polis. Tak pasti ada. Loh benar nggak? Ayo ngaku yang belum punya polis wis. Ayo. Oke ya? Kantor lain yang enggak. Loh, benar nggak? Ini yang ngaku loh. Yang ngaku masih banyak. Ada juga yang punya tapi lapse, podo ae. Benar kan? Ada juga yang punya tapi cuti premi. Berarti Anda nggak ngerti itu polis itu aset, ngerti ya maksudnya? Teman-teman, gimana kamu bisa meyakinin orang bahwa Prudential polisnya bagus, kamu butuh, wis tabrio. Sedangkan kamu sendiri beli lo emang-emang. Ngerti ya? So sederhana gitu. Kalau kamu mau melakukan A, lakukan juga A, walaupun orang nggak tahu. Gitu. Sederhana gitu aja. Nanti ya, saya kasih ada contoh. Ya, saya percaya unit link, saya percaya reksadana. Buktinya dari mana? Nah, saya kasih tahu. Mercy saya kemarin saya jual, saya pindah semua ke reksadana. Serius,
Saya sekarang lagi pengajuan PIA 400 juta. Saya percaya sama unit link. Duit saya tak cemplungin juga. So kalau misalkan suatu hari ada nasabah nggak percaya, tinggal tak bukain polis PIA aku, saya aja nyemplung. Ngerti ya? Jadi apa yang saya lakukan sesuai dengan apa yang saya ngomongin juga gitu. Ngerti nggak? Tuh Lexus paling gini mau saya jual, ada mobil. Sekarang iklan nggak jual. Tapi serius mau saya jual. Ya, keluar lagi yang baru, All New MX nanti September. Ya saya udah ini. Harganya sekitar 1,3. Katanya paling baru, itu keren. Nah, teman-teman, jadi sekali lagi ya, believe sih believe, tapi sama nggak ambil kelakuanmu, ya kan? Ngomong prudential ciamik, kamu butuh, wah pak, bapak mesti jaga anaknya loh, bapak oh ini istrinya loh, ini keluarga loh. Kamu dewi bapak polis, ya apa? Ngerti ya teman-teman? Jadi silakan hubungi saya kalau yang mau beli polis, gampang nanti saya atur ya. Loh, saya ini lebih kebacot ya. Kamu ini agent dapat diskon 30%, ya bener nggak? Lah kok Isa nggak mau beli lo kan bacot? Ngerti ya teman? Bukan 30, 42 malah, bener nggak? Lo yang sudah liter tua bono lagi sama overheading, piro lagi, bener nggak? Ya kan? Loh saya khawatir ya. Dulu pernah ada SUM Prudential sampai malu. SUM mati gak ada polis, pikir nggak? Gak ada polis, SUM loh mati gak ada polis, kan ngawur. Ya, ngerti ya teman-teman? Jadi yang memang mau startup kejarnya berarti sudah ketahuan. Anda harus masuk di level market 1 juta. Gak usah bingung lagi mesti closing berapa. Fokusnya sederhana. Pokoknya 1 minggu harus bisa nabur ke 12 orang. Nabur ke 12 orang. Ya, berarti 1 hari sekitar 2-3 orang. Kalau ini Anda lakukan benar pasti nyampe wis. Gak usah dipikirin lagi. Nanti ya. Ini caranya. Ya, jangan lagi bermain di angka kecil. Beranilah main di angka besar. Kenapa? Karena sebenarnya Anda nggak boleh ngerespon omongan lapangan itu seperti apa adanya. Contoh, misalkan yang omongan biasa. Aduh, tagihanku lagi akeh. Terus dia lah kapan-kapan nih. Betul ya? Teman-teman, itu kalimat kebiasaan yang terjadi di lapangan. Ojo dimasuk hati gitu. Nanti ya. Contoh lah, mungkin Anda nggak bayangin ketika ada prospek orang di Gerah Family. Ya, terus dia bilang gini, wes nanti ayo bulan depan ayo ya balik ya bulan ini wakil tagihan fokus gampang lagi bulan depan baru pulang. Gak suwi konco datang, bro, ono gandul tanah harga 40 juta per meter. Wong ibu duit dijual cuma 30 juta per meter. Dibeli gak sama dia? Beli. Ngomong ada duit, benar ya? Anda harus bisa bedain yang ngomong gak ada duit ini rumahnya bukan di kampung sing jalannya pakai jalan kaki tanah liat, bukan gitu. Ngerti ya? Prinsipku sederhana, closing itu cuma cemban sehari 300.000. Mosok saya nggak bisa closing. Itu dulu yang dipikiranmu gitu. Tapi setelah masuk di level ISA di closing, Anda harus mulai mikir, mosok mau kayak gini gitu loh ngadus. Ngerti ya maksud saya? Anda kan bisa lihat naiknya apa, rumahnya di mana, keluarganya, anaknya berapa, sekolah di mana. Anda sesuai dong dengan itu semua. Ngerti ya? Simpelnya kayak gitu loh. Nah, Anda kalau bisa membrainwash dirimu kayak gitu, closing itu jadi gampang. Ya, berprinsip lah, mau solong gitu ngatus guys. Pasti iso. Lihat, maju mas. Paham teman-teman? Gampang gak? Gampang gak? Gampang. Tahu yang susah di mana? Kamu keluar dari rumah prospek itu sih susah. Loh ya sudah kuat. Bulat lagi, balik lagi, dibeli lagi, gitu ya. Yang berat itu sebenarnya bukan teknik closingnya. Kamu mau keluar dari rumah itu loh yang berat. Ngerti ya? Paham sih teman-teman? Nah sekarang gimana kita sebagai leader bikin kamu mau move ini apa sih caranya? Diusir. Dirangsang pakai kontes, Anda jadi kontes-kontesan terus. Ngerti ya? Masa Prudential sampai bonanza terus? Saya paling gak suka. Saya cuma mau bawa Anda gini, sederhana ya. Teman-teman, kamu ini suatu hari orang hidup itu sudah ada datanya, ya. Gak ada yang tahu umurnya berapa dia dipanggil. Tapi saya mau sharing ada satu hal. Kita dikasih buat kesempatan di awal tahun-tahun kita, mungkin sampai 20-an tahun. Iku seneng-seneng kok, betul? Buang-buang duit kok, betul? Mulai sekitar 25 sampai sekitar 55-60, Tuhan kasih kesempatan kita jawab itu, benar? Setelah 60, Anda harus buang-buang duit lagi.
Kalau kamu sehat terus, ya berarti buang duitnya dengan pensiun enak. Kalau kamu sakit-sakitan, berarti kamu bakalan buang duit lagi. Betul? Sekarang pertanyaan saya, kamu suka film Korea apa film Hong Kong? Nah, itu aja. Kalau suka film Korea, ya berarti set ending nantinya. Betul ya? Berarti nanti kamu sekarang kayak tuan biasa, kalau popo, ya loh, hidup nggak sampai mewah tapi udah melarat, betul ya? Tapi bakalan set ending, bakalan melarat gak karuan. Jadi, lo semua ini saya nggak bohong, ngerti ya? Tapi kalau kamu hari ini sudah dikasih Tuhan kesempatan ketemu Prudential dan nggak bisa sukses di Prudential, kamu kebacut. Beneran? Kamu pikiran ya? Dari sisi mana bisnis ini nggak ada win-nya? Kamu closing orang, mindsetmu untuk berani push sederhana. Pikiranmu punya pikiran seperti ini. Kayak sampai orang ini nggak ngambil, beneran cancer atau stroke, ya apa tujuannya? Nah, kamu bisa merasa feel itu, terus lu gampang. Sesimpel itu. Jangan mikir gini. Mereka closing lah selalu. Nah, baik lagi melek pasti. Nanti ya, pasti gila nih. Nanti ya, diskon keluar laut, rayu-rayu ya kayak gini. Simple, ya apa lah nggak beli gitu. Ya apa tujuannya? Sesederhana itu. Gitu. Ya, satu orang closing, satu keluarga berselamatkan. Ketika kamu rekrut satu orang yang kamu selamatin, enggak loh, bakalan banyak. Kalau saya nggak pernah rekrut kamu, kalian semua yang bawa orang kabeh. Kalau saya nggak pernah rekrut editor, ya kita semua yang bawa orang kabeh. Bukan rekrut satu jadiin satu. Kamu rekrut satu, kamu punya amal luar biasa. Banyak orang berubah gara-gara Prudential. Banyak, serius. Ngerti ya? Jadi teman-teman, kamu mau cari bisnis apa lagi yang bisa bikin kamu cepat dalam waktu 4 tahun? Kamu bisa ratusan juta. Kamu bisa punya time freedom, bisa punya financial freedom. Ya di Prudential. Punyailah taste yang lebih tinggi gitu. Ngerti ya? Kalau orang lain bisa naik Mercy, kenapa kamu enggak gitu? Jangan terus lihat Mercy dibeseti ya, gila nih. Ngerti ya? Itu kan berarti kamu udah kaya. Ngerti ya? Lihat orang lain ganti mobil, kenapa kamu enggak? Loh sama-sama kok. Ngerti ya? Saya sengaja kasih kamu contoh Rita, Anda mesti malu. Rita nggak pernah prestasi sampai BCC nggak. Saya lihat startup aja nggak. Tapi satu luar biasanya dia bisa kontrak tiap tahun naik, itu bagus. Ya, dia baru tahun ini AM. Jadi kan baru kemarin promosi, sekarang baru jalan 5 bulan AM ya. Dia ngomong sama saya penghasilannya 35 juta per bulan. Ya oke lah, kontrak kan. Betul ya? Kan harusnya sekitar 40 kan ya, kalau baru start. Oke. Nah, teman-teman, pesan saya cuma satu. Saya Pak Kandu. Lihat ya, kamu cirinya kita berdua lihat ya. Saya sama dia kontras. Pak Kandu, kalau kamu lihat, tipe orang serius, betul? Ya. Kalau kerja pasti sungguh-sungguh, betul? Dia sudah coba di bisnis sebelum Bude. Jadi nggak? Jadi yang utangin maksudnya, ya kan? Betul ya? Nggak bisa jadi dia, betul? Tapi begitu pindah kendaraan yang judulnya Prudential, betul? Digas, kamu lihat Pak Kandu hari ini jadi apa? Loh, saya dengan background keterbatasan komunikasi dan keterbatasan market, tapi karena kendaraan Prudential, ya saya hari ini jadi seperti ini juga. Betul? So sebenarnya yang hebat bukan saya, bukan Anda, tapi siapa yang hebat? Prudential, serius loh. Coba Anda cek lah teman-teman Anda yang sama-sama asuransi. Cek kan, ada nggak yang income-nya kayak kita? Ada nggak yang income-nya kayak kita dengan kecepatan kayak kita? No. Serius. Ya konsultan pajak kita sama. Dia pernah ngomong sama saya. Saya punya teman di Marulan di sana kerja belasan tahun. Penghasilan paling notok tak lihat tuh 40 juta dia bilang. Lah itu PPH kita loh. Bayangin. Afur, di sana itu penghasilannya, di sini pajaknya kita. Ngerti ya? Ini aku mau orang luar. Nah sekarang saya tanya ke Anda gitu, Anda ini sudah naik Ferrari, Prudential judulnya, tapi nggak mau gas, nggak mau naiki, ya wes kamu tetap gini terus. Kamu mau suge apa? Ngerti ya teman-teman? Kamu berdoa sampai jongking, ya Tuhan bingung mau ngasih kamu rezeki lewat mana lagi sih? Mesti kayak Prudential, bener nggak? Kok kamu sih nggak jos? Ngerti ya? Saya masih ingat pertama kali saya jadi agent, nggak orang pertemuan gini-gini. Serius loh, Editeson waktu itu masih di pengasingan, kita di kantor
SO waktu itu di Wisma Tiara, kantornya di Tyson 2x2. Cuma di sini Mbak Yun 1, papan tulis sama meja komputer 1. Wes. Ya apa mau pertemuan-pertemuan moderator ini? Gak ono kabeh. Tapi kenapa kita bisa jadi semua? Karena kita tahu kenapa kita harus di Blue Nation. Kesempatan kaya cuma di sini. Ngerti ya? Oke? Semangat? Semangat! Kalau seminggu gak closing apa? Ngundang lagi. Seminggu gak closing masuk sana rain melas-melas stres gitu. Itu berarti beliefnya benar. Ini bisnis gitu. Tapi lagi iso mesem-mesem. Coba, kok baju biru closing gak 1 minggu? Oh closing, makanya mesem-mesem dia. Tak pikir gak closing kok mesem-mesem gitu ya. Oke teman-teman, ada yang mau tanya ya? Ayo. Ya, ada pertanyaan? Siapa yang mau tanya? Oh ini kan banyak agent-agent yang mau UM, gitu ya. Ini sementara waktunya kan sudah tinggal beberapa bulan lagi. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Karena apinya mungkin masih di bawah 50 juta, masih banyak yang apinya di bawah itu gitu. Seperti itu. Sementara kita kan butuh personal selling minimal mungkin 200 juta gitu. Terus kemudian agent-agentnya juga. Nah kira-kira apa aja yang harus mereka lakukan gitu? Teman-teman, Anda yang sudah agent, coba berdiri. Yang sudah agent, yang sudah punya kode agent, sekarang sudah punya. Belum aplikasi sudah punya loh ya. Saya kasih tahu ya. Unit manager itu bukan goal setting, ngerti ya? Sama kayak gini loh. Kamu punya anak, ya sekolah, masa goal settingnya naik kelas? Coba tanya. Goalmu ya apa? Anakmu kelas 5. Goalku naik kelas Pak, jadi anakmu gendeng ya. Goal itu berarti ranking 1 Pak, bener ya? Top agent Pak, top murid Pak, lagi goal, ngerti ya? Jadi saya cuma pesan sama Anda yang berdiri, menjadi unit manager itu bukan bagian dari goal, itu kewajiban. Karena ini bisnis agency manager, ya. Kalau kamu mau AM, memang ada jalan kedua selain jadi UM, nggak ada. Ya, jangan pernah berpikir Pak saya baru join, pantas tak saya jadi UM. Pantas gak pantas bukan karena Anda berapa lama jadi agent, tapi gimana caramu ngisi 7 bulan ini dengan belajar banyak jadi leader. Paham maksud saya? Ngerti ya? Paham maksud saya? Gak ada jaminan orang, contoh saya kasih ini, seorang gadis sosial sampai 40, kawino pasti jadi mama yang baik. Belum tentu kan? Betul gak? Tapi yang penting, walaupun dia married di usia 18, tapi kalau dia mau menerima keadaan dia sebagai seorang mama, belajar benar-benar menjadi seorang ibu, merawat anak, ya pasti dia bisa jadi ibu yang baik. Sama. Kalau Anda tahu bahwa UM itu harus, bukan sebuah pilihan, ya belajar jadi UM. Ya belajar. Apa sih sebenarnya unit manager? Teman-teman kalau Anda paham esensialnya bisnis ini sebenarnya kan simpel. Bisnis ini bukan bisnis jualan asuransi. Bisnis ini bisnis people. Gimana Anda kembangin bisnis ini dengan orang? Contoh tadi Kado ngomong sama saya, ada sama si Anthony lagi bagus, tapi isinya lebih banyak personal selling. Nah, ini harusnya cepat bertobat. Bertobatnya kenapa? Mumpung kamu hari ini personal selling masih tinggi, berarti income kamu pasti gede. Ya. Pakailah income yang gede ini untuk narik orang-orang banyak, untuk cepat kamu rekrut. Ketika proses dikembangkan dari goblok jadi pinter, dari nol jadi closing, itu butuh proses. Kalau kamu nggak disangui income banyak, nah, mungkin kamu nggak tahan. Nah, tapi Anthony hari ini udah punya income gede, tahan loh. Menyambung kalimat saya yang ini, berarti ada yang agent. Tips saya ya, kalau Anda mau jadi UM, 2 hal harus dilakukan sama-sama. Pertama, capailah api sebesar-besarnya. Jangan cuman 140. Ya, kenapa? Jawabannya sederhana. Karena nanti waktu Anda jadi UM, SUM dan AM, ya, Anda ini dalam proses mengembangkan skillnya orang dan itu butuh waktu. Saya kasih bayangan ya. Nanti kalau UM, ketika kamu ngejar omset direct 1 miliar, 1 miliar loh, gede nggak? Enggak. Gede, apalagi kamu masih UM baru, betul? Itu berat, ngerti ya? Tapi andaikan kamu capai pun, itu penghasilanmu hanya ketambahan sebesar 5 juta, kecil banget, ngerti ya? Saya khawatir Anda kejebak dalam lingkaran setan. Lingkarannya gini,
Ketika Anda dalam proses pengembangan, income Anda mulai turun. Mungkin ada yang lapse, mungkin ada yang telat nabung, gitu ya. Satu sisi Anda lihat tim, waduh gak bertumbuh-tumbuh, gitu ya. Akhirnya Anda ambil putusan, wes tak tinggal si A, saya tak jualan dulu. Tapi melihat historimu tahun lalu jualan juga gak etos, akhirnya Anda jualan pun juga butuh proses lama untuk bisa closing, bener gak? Kan bulet aja gitu ya. Akhirnya terjadilah seperti UM-UM yang sekarang ada. Saat tahun 200, 250, 300, jadi kayak gitu. Bulat kayak lingkaran setan. Paham? Ngerti ya? Tapi kalau Anda jago closing, contoh nih, tahun ini karena Anda nurut, wah Pak Wiwi bilang harus api gede. Anda paksa diri Anda untuk activity untuk closing, sehingga pelan-pelan nggak sadar, kamu jadi jago closing. Nah, karena kamu jago closing, ngajari orang balik untuk jago closing gampang nggak? Gampang. Terburuknya lah ya, terburuknya. Ketika minggu ini atau bulan ini omset directmu jelek, waktu kamu UM, kamu turun gunung sebentar aja, langsung omset directmu besar. Paham ya? Paham ya? Nah, yes, silakan dulu. Nah, yang berikutnya saya cerita sama Anda. Kedepannya teman-teman, saya cerita Anda seluruh the whole bisnis ini ya. Anda nggak bakalan bisa terus-terusan mengharapkan bisnis ini berkembang karena Anda rekrut. Nggak bisa. Bisnis ini pada akhirnya akan bertumpu pada yang namanya agent agent. Ngerti ya? Saya sejak tahun 2007-an, direct saya isinya selalu agent agent. Nggak pernah agent yang benar-benar saya rekrut sendiri. Kenapa? Saya udah bilang, nggak punya konco. Ngerti ya? Nggak ada market. Nah, contoh, kalau pas agent yang masuk pertama sebagai fondasi, yang akan jadi agent ini pas, wah, tahun itu pasti saya meledos. Tapi kalau yang datang nggak pas, tetap bisa bagus, tapi saya lebih ngoyo gitu, ngerti ya? Lebih ngoyo, bayangin, kayak tahun lalu. Tim saya tahun lalu dominasi dari Bakalan, Madura. Saya ngajarnya lebih ngoyo. Gimana caranya dari case 300, naik ke 500, naik ke 1 juta, naik ke 2 juta, itu setengah mati. Ngerti ya? Dan akhirnya agent GTJ-nya tetap Bakalan terus, karena ya fondasinya Bakalan. Oke? Nah, tahun ini habis. Saya mulai lagi dengan agent 52 lintir. Ya kan? Ternyata yang bertumbuh dari grupnya Mojokerto, Mojosari. Nah, ya sama. Gimana caranya bikin orang ini bisa closing ya setengah mati. Ngerti ya? Kok bisa saya seperti ini? Jawabannya sederhana, karena saya dulu waktu agent 2 tahun saya ngalami proses. Paham ya? Jadi saya kebiasaan, contoh zaman Kando masih agent, saya handle timnya Kando, Elizabeth, Julius. Nah, dengan saya menghandle ini sebenarnya bukan saya nggak dapat apa-apa loh. Saya makin pinter ngajari orang loh, karena kebiasaan mengajari terus. Nah, jadi balik lagi ke ada yang hari ini mau UM. Satu, cari api yang sebesar-besarnya. Tentang rekrut, sementara jangan dipikir cara binanya, tapi pikirkan setiap kali GL, kamu harus punya kewajiban di dirimu, minimal 2. Ngerti ya? Jadikan satu benar-benar harus 2 gitu loh, nggak boleh meleset, pokoknya harus 2. Nah, kalau Anda tahu filosofinya bahwa ini bisnis AM, saya mau tanya, kita ngerekrutnya sembarangan atau milih? Nah, Anda bisa jawab belum? Milih. Ya, kasarannya ya, guyonannya ya, kita mau ngambil gendut aja kadang milih, bener ya? Nyeleksi sih tuh, umurnya piro, bener ya? Iya kan? Mukanya halus moga, pas cemot kabel ya kan? Jujur nggak, niat kerja nggak, wah pokoknya di interview dulu, betul ya? Ini nyari pembantu, PRT. Kenapa nyari calon lain kadang awur-awuran? Nah ini juga Anda harus berubah. Ya, teman-teman, Anda salah kalau berpikir from quantity terus nanti jadi quality, salah. Nanti ya, kalau Anda hidup di hutan, nggak ada leader, nggak ada yang ngasih tahu, bodoh sistem, benar quantity jadi quality. Main ayah kan, lama-lama jadi quality. Tapi dengan adanya sistem, dengan adanya leader yang sudah bagus-bagus seperti Pak Kando ini, berikan orang yang kualitas di agensi ini. Justru dari quality, dia akan pecah jadi quantity. Ini bukan bisnis banyak-banyak rekrut loh sebenarnya, tapi kualitas rekrutmu seberapa. Ngerti ya? Kamu kebanyakan rekrut tapi ngawur, toh akhirnya hilang kabeh, malah jadi labs bisnis semua. Saya kasih contoh lah ya, ngomong quality. Anda tahu yang namanya Tom Songlo, ya, tahun lalu dia top UM, top agency leader, dia juga agency of the year. Anda tahu Tom Songlo ini, ya, mantan orang kaya, dia punya 12 dealernya Acer di Jakarta.
Ya, mungkin kalau Anda yang deketin, mungkin pasti mau closing, betul kan? Nah, Johnny Allen enggak, dia berpikir untuk rekrut. Di rekrut pertama ya nggak mau, berkali-kali nggak mau, sampai akhirnya ketika bisnis down, Johnny Allen datang lagi, momennya pas, karena rekrutlah si Thompson. Anda tahu karena dia orang kualitas, punya market, seorang Thompson Law tahun itu jadi UN, orang lain 300 ya, Thompson Law 3,46. Bayangin. Begitu UN ke SUN, harusnya 900 kan? Karena marketnya ada, lingkungannya juga orang kaya, Thompson Law naik ke SUN, sampingnya 11,M. Serius, isunya 9M. Nah, saya mau tanya sederhana, kalau kamu yang rekrut Thompson berarti hari ini kamu jadi apa? Paham ya Mas ya? So nggak perlu merekrut sampai ribuan, betul? Benar nggak? Ini bukan MLM loh. Coba Anda lihat kalau di BOP, rekrutnya kan dua baru. Karena yang diomongin quality gitu, bukan ngomongin ngawur. Nah, diharapkan dari seorang Thompson Law muncullah seorang Thompson Law yang lain. Nah, sama. So Anda harus berani milih. Kalau saya mau bantu Anda kerucutin ya, kalau Anda menurut ya, saya kerucutin kayak gini. Kalau mau prospeklah orang yang benar-benar nggak mungkin buat rekrut. Contoh misalkan, usia saya nggak mungkin kan, saya merekrut orang umur 60, agak berat coachingnya, gitu ya. Coaching itu lebih gampang, umurnya sebaya, mungkin 5 atas 5 bawah oke lah. Saya coaching orang 55 susah. Saya nggak bilang nggak bisa loh, saya bilang susah. Susah itu bisa, tapi lebih butuh ekstra, gitu ya. Teman-teman, kita bicara tentang opportunity. Saya ngerekrut, saya milih gitu. Ngapain kalau saya jelas ngerekrut ini bakalan lebih sorol ya, mending rekrut sih gampang, ngerti mas saya? Ngerti ya? Saya nggak pernah bilang bahwa rekrut orang umur 60 itu nggak bisa. Saya bilang rekrut umur 60 bagi saya susah. Lebih gampang saya ngerekrut kayak Kanbo, gampang supaya. Jelas ya? Jadi bagi Anda yang umur muda, kalau Anda mau cari API, closinglah orang-orang yang tua. So lebih gampang juga kan jualan CCB top, nggak usah bingung lainnya. Ya, begitu umur sebaya, jelas ada duit, jelas ada usaha. Rekrutan, jangan di closing, ngerti nggak? Justru setelah direkrut, dia kan mungkin jadi bisa beli. Apalagi tahu wah dapat komisi kan, potong premi juga kan? Dia beli kan akhirnya. Belinya kecil atau gede? Karena bisa beli gede, yakin nggak? Bisa ngiyakinin keluarganya balik nggak? Sepupunya bisa, iparnya bisa, jadi berkembang nggak? Timmu jadi gede nggak? Kan sebenarnya kayak gini yang terjadi seharusnya. Pala lu gimana? Jadwal tak closingan itu komisiku, bener nggak? Ya harus kamu lihat mikir gitu ya susah lagi. Paham ya teman-teman? Anda mikirnya itu sebenarnya simpelnya kayak gitu. Ya jadi mau closing cari yang tua, yang sebaya rekrut terus. Walaupun kaya sudah jangan di closing, rekrut terus. Kan nanti timbal baliknya begitu terus di generasimu yang lain. Ya, jadi cari api sebanyak-banyaknya. Setiap GL harus bawa minimal 2. Ingat, timmu itu agent-agentnya jalan. Kalau bisa bawa 2, berarti bulan depan ada kemungkinan pecah lebih banyak lagi. Itu aja. Wes gak usah dipikir, cuma kenal lo ke leadermu, kamu mantau toh. Mantaunya ya apa? M3 diajak, meeting tim diajak, ada kelas apa diingat lo. Itu top tugasmu. Begitu EPM-mu sudah 150 lebih, nah pelan-pelan belajar jadi leader juga. Nanti ya, tanya sama leadernya, misalkan saya leadernya Pak Kado. Nah, waktu Pak Kado meeting tim, saya tetap datang, lihat gayanya Pak Kado. Nanti ya, waktu Pak Kado mungkin manggil agent saya, Pak saya ikut dengerin ya, dengerin gaya Pak Kado ya apa. Kan gitu aja sebenarnya. Nanti ya, mungkin sehari-hari kamu tanya Pak Kado, Pak, ini kalau agentku kayak gini-gini, biasanya Bapak ngapain Pak? Saya harus ngapain Pak? Kan akhirnya ketular. Masalahnya teman-teman, Anda nggak punya agresivitas seperti ini, itu loh problemnya. Ngerti ya? Anda pasti butuh dicari Pak Kado baru Anda bisa berubah. Saya dulu masih ingat, saya tiap hari tuanya education berkali-kali. Ngerti ya? Jadi akhirnya style dia saya bisa gitu. Ya, simpel. Aja beda. Lu kok tidur gitu. Jawab gak ada? Jawab ya. Oke, satu pertanyaan terakhir teman-teman. Ada yang tanya? Ini gua tanya sopo mau. Anak kecil. Tanya. Ya untuk rekrut orang kualitas berarti kan
ya seperti itu ya. Biasanya kan orang kualitas tuh mereka udah punya posisi, kemudian atau anaknya orang kaya, udah punya pabrik atau apa istilahnya pengusaha, dan mereka udah belajar melanjutkan usaha ayahnya. Nah, profil-profil yang seperti itu open mind-nya dari sisi mana? Karena bonus tren, kamu harus tahu orang-orang Brunei siapa aja, yang mantan apa, sekarang apa, mantan apa, sekarang apa. Kamu tinggal ceritain, lah perlu kenalmu. Cuma gitu aja. Makanya kita kenapa harus sering datang M3, ikut acara ini, acara itu. Sebenarnya kita jadi tahu, oh sosoknya misalkan nih, suatu hari kamu ketemu orang bisnis komputer juga. Lu pernah tahu nggak orang Jakarta namanya kamu selama? Walaupun nggak tahu pun, kamu bisa cerita gini, situ jadi yakin nggak? Ngerti ya mas saya? Paling nggak, lu masa lu nggak tahu? Dia pemilik 12 dealer terbesar loh Jakarta. Coba lu cek. Lu kan bener memang ada. Itu aja sekarang di Prudential bla 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 kan bisa terus tren gitu. Ya kan kalau mantan MLM ya di sini banyak, ya kan? Mantan apa? Ya oke lah, mungkin mantan orang basket loh di Trusty banyak, ya kan? Mantan orang WTC, di Trusty juga keturunannya banyak. Mantan pesulap lah, orang juga harus B7, bukan, ya kan? Banyak gitu loh. Jadi kamu tinggal boros strength aja, nggak mesti harus kamu. Kitanya cuma harus apa sih? Bisa explain sistem jenjang karir itu secara perfect. Orang pintar teman-teman pasti ngerti lah, ini bisnis memang gampang. Kenapa? Saya dengar sendiri ya, contoh ya kayak beberapa orang yang saya tahu kayak contohnya Cassandra Farrell, itu orang pintar loh. Cassandra Farrell itu orang pintar, dia juga mantan auditor. Dia sekali dengar BOP, dia langsung ngomong sama suaminya, ini bisnis bagus. Dia langsung mau jalan. Padahal waktu itu tahun 2000 gaji dia sekitar 30 juta, itu gede loh. Kalau sekarang berarti kan sudah setara berapa? Ngerti ya? Seorang auditor, dia di BOP dengan benar, dia jadi paham, ini bisnis memang benar. Ya kan? Apalagi loh teman-teman, itu 2000 belum ada bukti banyak. Sekarang kan Anda buktinya gampang. Ngerti ya? Sebenarnya masalahnya bukan Anda bingung ya apa cara rekrutnya. Kadang-kala kita lihat orang kayak gitu mesti dijual, apa di closing. Itu loh penyakitnya. Beranilah untuk rekrut, jangan di closing terus aja. Ya, karena kalau habis bawa closing, biasanya kamu rekrut kan sungkan, bener ya? Nanti ketahuan komisinya kan gak enak, bener ya? Akhirnya ditahan dulu, gak lama jadi rekrut orang, pasti gitu. Nah kayak Jack Bandria itu kan nasabahnya grupnya SB1 mestinya. Preminya bisa hampir 23 jutaan itu per bulan, si Jack Bandria. Tapi setiap ketemu di closing terus. Ketemu kita langsung kita rekrut, join. Nah kan gigi jari mana di situ. Nah ini bukti nyata, ya. Jadi jangan di closing langsung rekrut. Ya. Oke teman-teman, saya berharap yang tadi berdiri, ya, punyailah satu tekad. Harus jadi UM itu bukan goal teman-teman, ya. Mosok naik kelas itu goal, bener nggak kamu, bener ya? Enak, ya apa goalmu tahun ini? Harus naik kelas Pak, wah kebacot aku. Bener ya? Bener ya? Kan goalmu apa nak? Juara 1 Pak, lah ini bener ya kan? Sama, kalau kamu mau ngomong startup, double startup, PCC itu goal. Tapi UM bukan goal. Itu memang harus di UMI. Nah yang UM mana? Mana yang UM? Coba berdiri. Yang UM. Ayo. Kadang ya. Saking kroso wangele naik UM ya. Begitu UM terus kayak juara gitu ya. Kadang itu mungkin kayak gitu. Karena saya kasih tahu, Anda satu langkah lebih maju daripada yang tadi berdiri. Gitu ya. Tapi kamu harus punya keyakinan bahwa kondisimu ini bukan UM oke lah. Kamu harus jadi AM. Ya. Teman-teman UM, jangan berpikir gimana caranya jadi SUM. Berpikirlah ya apa caranya jadi AM. Kalau kamu berpikir gimana cara jadi UM, kamu hanya akan berpikir ya apa nutup 900 juta. Dan itu bisa kamu tutup pakai jualan pribadi. Tapi kalau kamu berpikir gimana caranya jadi AM, nggak bakalan kamu seperti itu, pasti produktif. Gitu ya? Oke, silakan dulu. Nah, Anda tadi yang berdiri untuk posisi agent, sama. Kalau Anda berpikir gimana cara jadi UM, gampang. 1 second 4, betul ya? Anda pasti mati waktu UM. Tapi kalau Anda berpikir gimana cara jadi AM, nggak bakalan otakmu ini ngeresponnya 150/4. Ngerti ya? Kita itu harus pintar membrainwash diri gitu. Terus pikirkan itu terus. Kamu pasti akan seperti itu.
Ya, oke teman-teman, thank you, semangat pagi. Ya, kita kasih penghargaan dulu untuk Pak Bibi, leader bisa maju. Ya, yang foto. Ya, leader, namanya leader. Ya, aplaus sekali lagi untuk Pak Bibi.